Assalamualaikum, masal khair ya sahibi. Kaifa khaluk? Wa ana bihair, alhamdulillah. Yang artinya selamat sore kawan, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Kembali lagi dengan kami di Gastip System Channel. Kali ini kami merangkum film dari Jazirah Arab berjudul Tariq Asyarah atau Rute 10. Langsung saja masuk ke alur filmnya. Begitu. Mengisahkan pasangan kakak beradik, si sulung Maryam dan si adik Nasir. Di hari itu mereka bersiap untuk melakukan penerbangan menuju Abu Dhabi. Tak lama Nasir menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Si penelpon mengatakan jika jadwal pesawat mereka di-cancel. Nasir menghubungi ayahnya, Muhannad bin Al-Muhannad. Ayah mereka seorang yang temperamental. Lalu ayahnya berkata agar Maryam dan Nasir menempuh jalur darat, agar mereka hadir dalam pernikahan kedua ayahnya. Mereka pun berangkat. Dalam perjalanan itu, Maryam dan Nasir berbincang-bincang. Lalu Nasir menerima sebuah pesan terkait kasus yang menyeret nama ayahnya. Satu mobil jeep putih tepat berada di belakang mereka. Mobil tersebut membunyikan klakson, sedangkan jalur sebelah kiri kosong. Jeep putih itu melewati kendaraan mereka secara ugal-ugalan. Di depan, rupanya jeep putih tadi mogok. Nasir yang melihat mobil itu mendekatinya. Alih-alih membantu, Nasir ternyata melanjutkan perjalanan dan melewati jeep tersebut. Si pengendara itu memandangi kendaraan Nasir dan Maryam. Dalam perjalanan itu, Maryam dan Nasir merindukan umminya. Diketahui jika umminya meninggal akibat kanker yang diderita. Setelah kematian umminya, hubungan Maryam dan Nasir renggang. ساكنين ببيت واحد وشهور ما نشوفه تعال أنا وأنت ما قعدنا لوحدنا. Tak lama, jeep itu datang mengejar mobil Maryam dan Nasir. Si pengendara nampaknya dendam kepada Nasir. Ia sengaja membututi kendaraan mereka berdua. Tanpa sebab, jeep itu seolah ingin memberikan pelajaran pada Nasir. Kemudian Nasir menghentikan mobilnya. Dengan nada emosi, Nasir menyuruh si pengendara untuk turun. Namun, si pengendara jeep yang marah tancap gas. Nasir pun terserempet jeep itu, ia jatuh dan dahinya luka. Maria memberikan P3K pada luka Nasir. Mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di tempat rest area, serta mengisi bahan bakar. Terdengar kumandang azan, Maryam dan Nasir memutuskan untuk sholat terlebih dulu. Selesai ibadah, Nasir murka, ia tak mendapati sepatunya. Nasir melihat seseorang yang tadi sholat bersamanya. Nasir menuduh pria itu yang memakai sepatunya. Nasir terlibat sedikit perdebatan dengan si pria. Tanpa disadari juga, ada seseorang yang menulis pesan dengan kata bersalah pada kaca belakang mobil Nasir. Mereka pun masuk ke rute 10. Nasir mengalami pusing akibat luka di dahinya, seolah ia melihat sosok si pengendara jeep di depannya hingga tak fokus dan ia rem mendadak. Saat Maryam dan Nasir hendak bertukar posisi, mobil jeep putih sudah ada di belakang mereka. Si pengemudi nampaknya dendam kesumat. Ia secara brutal mengendarai mobilnya. Aksi berbahaya pun tak terhindarkan. Pengemudi jeep menabrakkan mobilnya ke mobil Nasir. Lalu Maryam ke jok belakang dan mengambil apar. Maryam keluar melalui sunroof mobilnya dan menyemprotkan apar ke belakang hingga menyebabkan si pengemudi jeep oleng dan mobilnya terguling. Maryam dan Nasir keduanya saling menerka-nerka siapa dan apa motif orang tersebut hingga berusaha membunuh mereka. Hingga mereka berdua menyimpulkan jika ada 4 orang yang menginginkan kematiannya.
Kemudian, mereka berdua meminta bantuan pada orang yang sedang mengganti ban mobilnya. Maryam dan Nasir meminjam ponsel orang itu. Rupanya, si Jeep putih belum menyerah. Pengemudi itu kembali. Lagi-lagi, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Maryam berteriak meminta ponsel yang dipinjami. Namun sayang, ponsel yang dilempar malah jatuh ke tanah gurun. Maryam berusaha mengambilnya, hingga membuat tangannya melepuh dan terluka. Mereka berdua lalu mencoba menghubungi polisi dan ayahnya. Sayangnya, tak ada satupun yang dapat membantu mereka. Kini, mereka harus bertahan hidup dari kejaran pengemudi gila itu. Maryam mencurigai jika orang yang mengikuti mereka adalah orang yang sama sebelumnya menghubungi Nasir. Maryam mencoba menghubungi nomor tersebut, dan benar saja orang itu mengangkat telepon Maryam. Nasir yang sedang melaju lalu mengerem mendadak. Pengemudi Jeep itu menabrak belakang bagian bumper mobil Nasir dan mengakibatkan pengemudi itu harus berhenti. Maryam dan Nasir sedikit lega karena pengemudi gila itu berhenti mengejar mereka. Tak sengaja mereka membuka voice note, suara sang Umi. Mereka merindukan sosok Uminya, dan mereka berusaha untuk memperbaiki persaudaraan. Di tengah perjalanan, Nasir merasakan ada sesuatu yang bergerak di kakinya. Ia merasa itu hanya halusinasinya saja. Namun rupanya itu adalah kalajengking yang sudah ditaruh oleh pengemudi gila. Kemudian dengan sigap, Maryam mengambil plastik dan memasukkan kalajengking tersebut. Tak lama mereka bertemu dengan mobil patroli. Mereka melaporkan kejadian tersebut, namun si Pak Pol tak percaya. Pak Pol malah menahan Maryam dan Nasir atas tuduhan pencurian mobil. Pengemudi Jeep berhasil kembali mengejar Maryam dan Nasir. Si Pak Pol memborgol lengan Nasir. Saat Pak Pol meminta Jeep itu menepi, pengemudi psikopat ini dengan sengaja menabrak Pak Pol. Ketegangan makin menjadi. Pengemudi psikopat itu kembali melaju mobilnya dengan kencang dan menabrakkan kembali ke arah Pak Pol dan Maryam. Pak Pol pun harus wassalam di tangan pengemudi Jeep gila itu. Maryam dan Nasir berhasil menemukan kunci borgolnya. Maryam masuk ke mobil, dan Nasir mengambil senjata milik Pak Pol. Nasir menembaki pengemudi Jeep itu dan mengenai salah satu lengannya. Tak disangka si pria itu masih sanggup mengejar Maryam dan Nasir. Nasir kembali menghujani peluru dan tepat mengenai ban si mobil Jeep, serta mengulur waktu untuk kabur. Maryam tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya. Ia ingin kembali untuk mengecek kondisi Pak Pol yang menyelamatkannya. Nasir dan Maryam berdebat. Mereka terlibat adu pendapat dan saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk terus berjalan dan sudah memasuki wilayah Al-Bata. Tiba-tiba, mobil Jeep putih itu datang dari arah lain dan terus mengejar Maryam serta Nasir. Kendaraan mereka masuk ke jalur gurun. Tiba-tiba, mobil yang ditumpanginya terpental. Kemudian si laki-laki gila itu mendekati mobil Maryam dan Nasir. Nasir berhasil keluar dari mobil dalam keadaan gontai sambil memegang belati jambia. Terjadi perkelahian antara Nasir dan si pria gila. Nasir yang dalam kondisi kelingan jatuh. Si pria gila itu hampir membunuhnya. Di waktu yang tepat, Maryam datang dan menusuk si pria tersebut dengan ujung tutup maskara tepat di lehernya. Pria psikopat itu ambruk. Maryam dan Nasir berlari menuju mobil Jeep yang tadi ditumpangi oleh pria itu. Maryam dan Nasir berusaha kabur.
Perlahan si pria psikopat itu mendekat. Nasir yang marah lalu menabrak si pria dan melindasnya hingga terkubur pasir gurun. Maryam dan Nasir melanjutkan perjalanan. Hingga akhir film tak diketahui apakah pria itu psikopat atau memang pembunuh bayaran. Namun Maryam dan Nasir sekarang dapat bernafas dengan lega karena nyawa mereka masih selamat. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Kakak beradik itu telah menempuh perjalanan panjang dan sampai di Abu Dhabi dengan pakaian lusuh menghadiri pernikahan abinya. Maryam dan Nasir mengungkapkan kekesalan mereka dan berkata jujur dengan apa yang mereka rasakan selama ini. Film pun tamat. Hikmah yang dapat diambil adalah bagi seluruh muslim dimanapun, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah penyelamat kita baik dunia ataupun akhirat. Itu saya Ejen Punjab 1 izin undur diri. Syukron kasiron illa liqa.